Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Madira Samudra dengan NIM 25080100068. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 alat lab beserta fungsinya. Yang pertama ada Erlenmeyer, alat berupa tabung untuk menampung bahan kimia. Selanjutnya ada gelas arloji. Alat ini berfungsi untuk sebagai wadah bahan kimia yang padat. Yang selanjutnya cawan uap. Cawan uap berfungsi untuk menguapkan suatu larutan di atas api. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur itu digunakan untuk menampung dan mencampurkan cairan bahan kimia dan gas jika dilakukan pemanasan. Selanjutnya ada termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu pada suatu benda. Yang selanjutnya ada pinset. Pinset digunakan untuk mengambil benda kecil tanpa harus menyentuh dengan tangan kosong. Terus yang selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk menampung bahan kimia atau campuran jika jumlahnya sedikit. Dan yang selanjutnya ada neraca analitik. Alat timbangan yang mengukur bahan kimia yang digunakan agar presisi. Yang selanjutnya ada gelas beker. Gelas beker ini digunakan untuk menampung bahan kimia ataupun larutan. Yang selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur dapat digunakan untuk mengukur suatu larutan atau bahan kimia. Yang selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes adalah alat yang bisa menyedot jumlah larutan dalam jumlah sedikit lalu dapat meneteskannya kembali. Terus ada pipet ukur. Fungsinya sama dengan pipet tetes, namun memiliki ukuran yang presisi untuk mengukur volume larutan. Terus ada corong. Corong bakal dibutuhkan ketika kita memasukkan cairan kimia ke dalam wadah kecil agar tidak tumpah. Selanjutnya ada kaki 3 dan kasakawat. Alat ini digunakan untuk pendukung ketika gelas beker dan Erlenmeyer dipanaskan. Selanjutnya ada lampu spiritus. Lampu spiritus digunakan untuk membakar atau memanaskan suatu zat. Selanjutnya ada penjepit logam. Alat ini berbentuk seperti gunting, namun memiliki ujung yang bisa menjepit benda untuk dibakar. Selanjutnya ada penjepit kayu. Penjepit kayu adalah jepitan yang dibuat dari kayu. Ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi selama menjalani pemanasan. Yang selanjutnya ada oven. Oven ini bukan untuk memanggang kue, melainkan untuk mengeringkan peralatan seperti gelas ataupun mengeringkan sampel. Selanjutnya ada hot plate stirrer. Ini digunakan untuk memanaskan dan menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Yang selanjutnya ada pH meter. pH meter ini digunakan untuk mengukur derajat keemasan atau basa. Yang selanjutnya ada bola karet. Seperti pipet, bola karet digunakan untuk mengisap larutan untuk kemudian diteteskan kembali. Yang selanjutnya ada desikator. Desikator adalah tempat penyimpan bahan yang digunakan untuk menguji kadar air. Yang selanjutnya ada mortar dan alu. Mortar dan alu digunakan untuk menghaluskan benda padat menjadi bubuk seperti ulekan ya guys. Yang selanjutnya ada bunsen. Bunsen adalah alat digunakan untuk membakar zat dan memanaskan larutan. Terus ada lemari asam. Lemari asam berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifat asam tinggi. Bentuknya sangat besar ya guys, gini. Ya. Sekian dari saya penjelasan alat-alat lab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.